Shalom, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu sekali lagi dalam persekutuan doa Jumat. Dan mungkin saudara mendengar suara atau bunyi latar sedang hujan. Dan 2 minggu yang lalu saya ada membawa firman Tuhan tentang minta kepadaku hujan. Mungkin karena terlalu banyak hujan, ada baik kita minta supaya kembali kemarau ataupun tidak begitu banyak hujan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin membaca Mazmur 50 sebagai dasar kita berdoa pada malam hari ini. Ada beberapa ayat Mazmur yang saya ingin bacakan dari Mazmur 50 dari ayat yang ke-14 dan 15. Saya mau memberi satu tajuk perkongsian firman Tuhan petang hari ini, yaitu ucapan syukur mendahului doa. Ucapan syukur mendahului doa. Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Dan ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara, 2 kali dalam firman Tuhan, Mazmur 50 ini, pemazmur menyeru kepada umat Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur atau syukur sebagai korban kepada Allah. Saudara, kenapa saya katakan korban ucapan syukur kita harus mendahului doa-doa kita? Sebab kalau kita datang kepada Tuhan dan berdoa, saya rasa tidaklah kita akan terus minta tanpa kita mengucap syukur dan memuji-muji nama Tuhan. Karena doa-doa permohonan kita atau permohonan doa kita berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan atau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup, yang mampu menjawab doa-doa kita. Justru itu begitu penting sekali kita membawa korban ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala jawaban doa pada masa-masa yang lalu, atau hari ini pun kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, salah satu tanda bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang akrab atau hubungan yang sehat adalah kita sentiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selalu merasakan bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan menjawab doa-doa kita, dan sepanjang hari kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kekuasaannya, atas kedaulatannya dalam hidup kita, dalam apapun yang kita mohon kepadanya. Ya, hal yang kedua, saudara, tentang ucapan syukur adalah bila Tuhan melakukan sesuatu yang baik terhadap kita, kadang-kadang sama ada kita merasakan itu atau mengalami itu secara langsung atau tidak mengalami itu sama sekali, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia. Dalam Injil Matius mengatakan ada malaikat, mungkin sekurang-kurangnya seorang atau satu malaikat
yang sentiasa memelihara atau menjaga kita. Apalagi anak-anak kita, ada malaikat Tuhan atau guardian angels, kata orang, di dalam Injil Matius. Dan kita harus sentiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bila Tuhan melakukan sesuatu yang baik terhadap kita, pasti respon kita atas kebaikan Tuhan adalah berterima kasih kepada Tuhan atau mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ucapan syukur atau korban ucapan syukur ini bukan menuntut satu pengorbanan yang besar, karena ucapan syukur itu hanya lahir dari hati, dari bibir kita. Kita naikkan ucapan syukur ini ke hadirat Tuhan. Saudara, dalam ayat yang seterusnya mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jika kita hidup bersama Tuhan dengan penuh ucapan syukur, maka senanglah hidup doa kita atau kehidupan kita bersama Tuhan melalui doa. Maka waktu kita berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan, Tuhan akan meluputkan kita dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya percaya tidak ada orang yang boleh katakan bahwa apa yang kita alami sekarang di negeri Sabah bukan sesuatu yang mudah kita harungi. Maksudnya, saudara, ini merupakan kesesakan. Pandemik atau penularan wabak penyakit COVID-19 merupakan suatu kesesakan. Marilah kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan mengangkat wabak ini, mengangkat tula ini, dan membebaskan kita dari wabak penyakit COVID-19 ini. Saudara, saya mau terus berkongsi tentang apakah maksudnya mengucap syukur. Ada beberapa firman Tuhan di dalam Injil Lukas bab yang ke-17. Ada satu kisah di mana Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta itu kembali ke tempat mereka masing-masing atau pergi daripada Yesus waktu itu. Dan hanya seorang sahaja yang kembali, yang datang kembali kepada Tuhan dan memuliakan Allah. Saya baca Lukas 17 ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Perhatikan, saudara, di antara 10 orang kusta yang disembuh oleh Tuhan Yesus, 9 adalah bangsa orang Yahudi. Hanya seorang warga asing, seorang Samaria. Dan di antara 10 orang yang disembuh, hanya seorang di antara mereka yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Maksudnya dia mengucapkan terima kasih atas kesembuhan ilahi yang dialami dari penyakit kustanya. Saudara, peristiwa ini mengajar kepada kita bahwa nampaknya ramai orang yang menerima kebaikan Tuhan, yang dijamah Tuhan, yang diberkati Tuhan, tetapi mereka lupa kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mereka lupa, mereka lalai, atau mereka tidak mengindahkan atau tidak menghargai apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup mereka. Saudara,
Saya boleh katakan sesama manusia pun adalah penting kita mencipta atau mengamalkan budaya di mana kita sentiasa mengatakan terima kasih kepada orang lain. Apalagi kalau orang itu telah melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Saudara, kalau saya lihat hidup saya di tengah-tengah masyarakat awam, sama ada saya beli roti di kedai atau isi minyak di stesen minyak, kalau ada orang yang datang melayani, saya pasti akan berterima kasih kepadanya. Tidak sukar, bukan sesuatu yang terlalu berat untuk kita mengatakan terima kasih, thank you, thanks. Perkataan itu mudah kita ucapkan. Namun, seperti dalam kisah 10 orang kusta ini, majoriti besar manusia nampaknya tidak menghargai jasa atau perbuatan baik orang lain. Jangan juga menyangka, saudara, bahwa orang lain itu yang melakukan sesuatu itu karena mereka digaji atau diberi upah. Jadi kenapa pula saya harus berterima kasih kepadanya, sedangkan dia hanya menjalankan pekerjaan yang telah diwajibkan baginya. Saudara, saya percaya pikiran seperti ini adalah amat cetek. Meskipun orang itu diupah ataupun memang digaji untuk melakukan pekerjaan itu, kalau dia melakukan kerja itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh kesabaran, kelemah lembutan, dan keceriaan dalam wajah atau paras rupanya, inilah sesuatu yang memberkati semua orang yang dilayani oleh orang seperti itu. Dan adalah penting, saudara, kita membalas atau mengatakan ucapan terima kasih kepada orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Saudara, mungkin contoh yang terakhir, yang kesaksian pastor tahun yang lalu dalam tempo PKP ini, satu hal yang saya agak rindu juga adalah mengunjungi sidang-sidang di pedalaman atau melayani KKR. Dan tahun yang lalu saya cuti sepanjang tahun waktu saya menantikan penempatan dari pusat SIB. Dan ada 7-8 kali juga saya keluar melayani di kawasan-kawasan di luar Banda. Dan masa yang lain saya berbakti di gereja asal saya, di gereja SIB Kota Kinabalu di Likas. Dan saya banyak mendengar khotbah, khususnya khotbah senior pastor yang melayani di gereja Likas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang bukan setiap kali sebab ramai jemaat di sana, kadang-kadang melebihi 400 jemaat, dan saya biasanya pun duduk di belakang. Kalau setelah selesai kebaktian, saya akan berusaha untuk pergi bertemu dengan pengkhotbah itu, siapapun yang berkhotbah, dan saya berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Saudara, kadang-kadang kalau secara manusiawi, saya bukan fikir khotbah itu pun terlalu baik atau bagaimana. Tetapi kalau kita ada kerendahan hati, setiap khotbah pasti membawa berkat. Sama ada itu 1 atau 2 pelajaran rohani, kesedaran atau peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dengan itu, saudara, kita harus mengucap syukur senantiasa. Pertama-tama kepada Tuhan atas kebaikan, penyertaan dan perlindungannya. Dan yang kedua, kita berterima kasih kepada mereka yang melakukan kebaikan bagi kita. Maka bila waktu kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa kita. Sekian, Tuhan memberkati.